Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Di sini Ustadz akan melanjutkan materi matematika setelah PTS kemarin, yaitu masuk ke bab 3 bentuk aljabar. Di bentuk aljabar nanti kita akan belajar tentang 4 hal, yaitu mengenal bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, pemfaktoran bentuk aljabar, dan cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Untuk yang pertama kita akan mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari 3. Mengenal bentuk aljabar nanti terdiri dari 3, yaitu pertama pengertian bentuk aljabar, unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan nilai dari bentuk aljabar. Untuk pengertian bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. 5x itu artinya 5 dikali x. 3a plus 7 itu artinya 3 kali a tambah 7. 2m kuadrat min 3n artinya 2 kali m pangkat 2 dikurangi 3 kali n. Maka x, a, m, dan n merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Lalu masuk ke unsur-unsur pada bilangan bulat. Pada suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang A, variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil. Yang B, koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Lalu yang C, konstanta, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Contoh, diketahui 2x plus 5y plus 6. Variabelnya adalah variabel tadi, simbol yang digunakan untuk variabel biasanya huruf kecil ya. Variabel sini berarti x dan y. Koefisien tadi itu bilangan yang menyertai variabel yang ada hurufnya tadi, ada angka berapa? 2 untuk koefisien x dan 5 untuk koefisien dari y. Lalu konstantanya adalah 6. Berarti konstanta itu angka yang tidak disertai variabel atau huruf. Lalu yang D, suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada 2 jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Contoh 3p dan min 2p itu adalah suku sejenis. Berarti p-nya hurufnya itu yang sama, variabelnya sama, itu yang sejenis. Kalau yang suku yang tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Seperti min 2b dan 5b kuadrat adalah bukan suku sejenis. Atau min 2b dengan 5b kuadrat itu juga enggak sejenis. 5a dengan 5b, a dan b itu juga tidak sejenis. Lalu ke nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Contoh, diberikan bentuk aljabar
3x min x plus 5y plus 4. Bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel yaitu x dan y. Variabel-variabel ini memiliki suatu bilangan. Misalkan nilai variabel x adalah 2 dan y adalah 1, akan diperoleh nilai berikut. 3x kuadrat min x plus 5y plus 4. Ini kita misalkan x sama dengan 2, maka dinilai x di soal diganti 2 semua. Maka 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 ditambah 5 kali 1. Satunya itu dari variabel y yang diganti 1 ditambah 4. Lalu dihitung. 3 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat itu 4, 3 kali 4 12, min 2 plus 5 kali 1 5 plus 4, 12 min 2 10, 10 tambah 5 15 tambah 4 19. Jadi nilai bentuk aljabar 3x kuadrat min x plus 5y plus 4 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 adalah 19. Lalu masuk ke contoh soal. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan min 2, lalu R sama dengan min 1, hitunglah nilai bentuk aljabar berikut. A. 2P kuadrat Q. B. 5P min Q2 Q kuadrat R. C. 3PR dikurangi PQR ditambah 5R kuadrat min 5. Jawaban, misalkan jangan lupa P sama dengan 3, Q sama dengan min 2, dan R sama dengan 1. Tinggal dimasukkan huruf yang diminta. Yang A, 2P kuadrat Q sama dengan 2 kali P kuadrat. P itu tadi apa? 3 kuadrat dikali Q min 2. Maka 2 dikali 9 dikali min 2. Jangan lupa negatif kali positif sama dengan negatif. Maka ketemu negatif 36. Lalu B, 5P min Q kuadrat R sama dengan 5 kali P tadi 3 dikurangi Q. Q itu min 2 kuadrat dikali min 1. Min 1 itu R. Ketemu 5 kali 3 15 min 2 kuadrat itu sama dengan min 2 kali min 2. Min kali min sama dengan positif. Maka ketemu 4. 15 kurangi 4 dikali min 1. Min 4 kali min 1, min kali min positif. Maka ketemu 15 tambah 4 sama dengan 19. Lalu yang C, 3PR dikurangi PQR tambah 4R kuadrat min 5. 3 kali 3 kali min 1 sama dengan min 9. Lalu min 3 dikali min 2 dikali min 1. Min 2 kali min 1 2 kali 3 6 dikurangi 6 tambah 4 kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 positif. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 4 min 5 min 9 min 6 ditambah 4 min 5 sama dengan negatif 16. Nah, untuk latihan soal silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ustadz. Jawabannya lewat Japri. Bisa dilihat latihan soal di sebelah. Nomor 1 itu sama persis caranya dengan di contoh soal. Nah, untuk nomor 2 itu perkembangan. Silakan dikerjakan. Insya Allah mudah jika dipahami. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.